Nah, Mas Fadilnya sendiri berarti sendiri nih? Ya, saya sendiri. Ini sebenarnya mimpi lama, Bu. Untuk punya solo album. Mimpi lama dari 2004. 2004, Iya. 20 tahun ya? Betul. 21 tahun loh. 21 tahun, Bu. Ya. Untung 21 tahun. Ya. Terus? Waktu 2004 tuh materi udah dianggap Ini dia? cukup. Sebenarnya enggak, Bu. Materi udah dianggap cukup untuk konsep yang disebut full album. Cuman waktu itu kan ada beberapa band tuh, ada Monte Cristo termasuk KJP dan beberapa band lagi yang baru terbentuk perlu materi. Deal lo ada materi nggak? Ada. Deal lo ada nggak? Ada. Habis. Gabung. Diambil materi lagu aku ambil. Gitu. Karena memang aku masih intens di kerja ya, jam 8.05 gitu. Ya udahlah, ntar aja. Oh, dulunya 85? Iya, Kerja, saya punya usaha sendiri sama kakak sama saudara. Courier company gitu lah, Bu. Oh, courier yang company. apa yang billing statement gitu. Kayak gitu. Jadi istilahnya dari hasil kerja baru bisa ngeband. Oh, bukan dari band bisa. Betul, begitu lah. Jadi perusahaan. Tapi sekarang masih Enggak, Bu. atau udah fokus di sini? COVID selesai. COVID. Jadi 16 tahun perintisan itu. Itu tadi juga saya ngomong, maksudnya sama juga di sini kan? Iya ya. Ya kan setahun kan stop, terus kemudian ini. Jadi memang kalau kita memulai dari awal naik, ya lebih gampang ya karena spiritnya masih gitu. Bener. Terus pas dia udah jatuh mau mulai lagi, beda. Hampir yang nggak bisa diiniin sih, cuman ya kembali lagi musisi dan teman-teman bilang coba lagi setengah mati memang. Tapi ya kalau dijalanin dan difokusin kayaknya sih kembali lagi nih mulai gitu loh 2 tahun terakhir. Meskipun ini praktis dimulai lagi itu 2023 sih sebenarnya. Lama banget. Recordingnya atau mulai project? Sebenarnya namanya enak banget ya mulai lagi. Istilahnya itu kayak sesempatnya gitu, Jadi karena memang praktis aku cuma berdua sama Benny Kurniawan namanya, yang gitaris di Monte Cristo itu. Oh, oke. Gitu. Jadi kita duet sama Benny, kadang-kadang Benny ke rumah ngerjain. Udah cukup, udah sambung lagi seminggu lagi atau sesempatnya aja. Ini recordingnya di mana? Di rumah. Di rumah. Kalau khusus drum sama vokal memang di studio. Di studio. Okay. Tapi kalau sisanya di rumah dengan perangkat seadanya. Oke. Tapi kita mengoptimumkan bahasanya sih istilahnya konsepnya, Bu. Ya. Kita mau mengoptimalkan konsep gimana supaya dengerin lagu ini konsepnya nyampe. Konsepnya apa adalah bermusik untuk bangsa. Jadi memang kalau boleh diklaim ini sebenarnya tawarannya sebagai gerakan, movement. Yuk kita bermusik untuk bangsa yuk. Nggak akan habis inspirasi Indonesia, jadi inspirasi lu tuh nggak akan habis. Gitu. Nah, album ini adalah pemantik, Bu. Coba deh searching tentang Indonesia, nggak cuma orang Indonesia sendiri tapi orang bule juga gitu. Nah ini harapannya CD menjadi semacam prasyarat, artinya fisik menjadi prasyarat, karena kebetulan pada proses produksi aku coba nawarin ke Jepang, ditangkap, Bu, sama label Disunion Jepang. Oke, saya mau, tapi sebelum deal sama kami jangan ke DSP ya gitu. Oke. Nah mereka masih mengapresiasi fisik, Bu, Jepang itu. Jadi ya udah kita bermain fisik. Terus saya pikir ya kenapa kita nggak coba lagi ya dengan musik-musik CD, toh ada vinyl, ada kaset kan, gitu. Ya udah akhirnya saya dan Benny fokus dengan kualitas CD. Oke. Meskipun ini bahasa digital, tapi kan nuansa analognya harus tetap dijaga. Makanya drum benar-benar drummer, gitaris gitu-gitu kan, supaya nuansa digitalnya analognya akustik yang masih room gitu lah, kayak gitu. Ya alhamdulillah. Jadi kemudian ikutan AMI Award kemarin, meskipun nggak masuk tapi oke lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Masuk ini nggak nominasi atau nggak masuk. Nggak apa-apa. Jadi ini nggak ada di DSP. Sampai tanggal 5 November belum ada, Bu, karena mudah-mudahan doa juga, Bu, di sama Jepangnya jadinya tanggal 4. Begitu udah tanda tangan, mereka beli langsung, Bu.
beli langsung, Ini? bayar di depan, iya. Aku shipping ke Jepang, kemudian mereka bongkar plastiknya, mereka kasih obi. Kalau Bu Lucy ingat, dia kan ada liner notes gitu. Nah di sini ada resensinya tentang apa ini album, fadilnya, musiknya segala macam. Jadi sejak Juli itu aku berkomunikasi sama teman dari Jepang, Hideki Hanawa yang mewakili di sini. Oke Pak Fadil, CD-nya sudah ada di iklan, gitu. Wih, bentar. Ini koneksi Jepangnya dulu pernah ada koneksi. Lewat Diskus 2003 itu kami diambil Jepang dengan 500 kopi bayar di depan. Jadi nggak ada istilah apa namanya Bu, konsinyasi, nggak ada. Ya kalau di sini kan kebanyakan gitu, jadi gitu. agak sedikit males sih. Jadi Maksudnya males. kita modal dulu terus begitu hasilnya nggak gitu tahu. Iya, Nah perjanjiannya itu adalah mengirimkan dia hard copy ini ke sana. Iya, betul. Itu tidak boleh dimasukkan ke DSP. Ya sebelum mereka terima itu jangan. Sebenarnya bukan larangan sih, mereka menghimbau aja. Oke. Ya kita jaga etika ya bahasanya. Ya betul. Berarti dengan kata lain dia karena di Jepang itu kan masih percaya pegang begini kan. Tapi dia memperbolehkan nantinya masuk ke DSP. Memperbolehkan karena kalimatnya jelas kok. Sebelum deal sama kami, setelah deal berarti kan bisa saya akan sounding ulang kan. Udah boleh belum gitu. Waktu itu salah satu syarat ikut AMI harus publish kan Bu. Ya udah masuknya Spotify. Tapi belum versi yang sekarang. Lagunya sama, Big Bangsaku namanya judulnya. Bikin gede bangsaku judulnya. Mana dia nih Big Bangsaku? Track kedua. Oh iya Big Bangsaku. Keren banget Big Bangsaku. Ya, bikin gede bangsaku maksudnya. Itu bukan versi yang sekarang yang di Spotify. Jadi istilahnya masih versi yang lama atau sampel gitu lah. Tapi semua ini ada di Spotify dengan versi lama. Belum. Baru si Big Bangsaku. Big Bangsaku saja. Gitu loh. Sebagai syarat untuk ikut AMI. Ini lagu kebangsaan kan? Okay. Enggak ya? Bukan kebangsaan ya? Bukan. Istilah lagu untuk bangsa. Lagu untuk bukan kebangsaan yang perlu ini ya. Ada dalam petiknya adalah saya punya lagu di track ke-7 judulnya Warna Ren. Ini kaosnya saya pakai. Oh, Warna Ren. Warnerin. Yes. Bacanya Warga Negara Republik Indonesia. Itu mesti liriknya Bu. Sumpah Pemuda. Ini kemarin banget. Yes. Kami putra putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Wah, saya hafal masih. Thank you. Berbahasa. Oke. Jadi filosofinya apa sehingga membuat musik untuk bangsa ini? Memang apa memang ada cerita dari band Diskus ya, kan kami sering diundang ke luar negeri Bu, ke Eropa, Amerika. Terus begitu sering ngobrol sama teman-teman konjen untuk KBRI gitu kan. Mas Fadil di sini tuh kalau terutama yang di Eropa, di sini tuh kalau 17 Agustus lagu keduanya tuh kebiar-kebiar. Oh gitu, ya kan? Udah, oke. Itu salah satu, kebiar-kebiar, oke gitu lah. Sekian tahun kemudian. Makanya waktu itu kan sesi kami keliling dunia itu kan 2003 album kedua sampai 2008. Nah di situ salah satunya 2004 itu saya udah punya niat memang mau mulai dengan solo album itu, meskipun belum konkret jadi lagu yang ada Indonesianya. Akhirnya dari situ saya mau merumuskan gimana ya caranya supaya Indonesia tuh bisa dikenal, atau paling nggak bikin penasaran Indonesia tuh kayak apa. Gitu. Nah ide dasarnya adalah lo kesini deh ke Indonesia deh. Lo nongkrong, lo bikin lautnya, daratnya, makanannya, bajunya, semuanya. Nggak akan habis secara inspirasi. Nah, kebanyakan kan Bu, kalau mau dipilih. Akhirnya kita bikin persuasi yuk gitu kan. Tapi secara lucu-lucuan dan ekstrim aku sebutnya propaganda. Kita propaganda dunia yuk. Indonesia tuh keren segala macam. Nah, akhirnya mulai baca-baca lah bahasa, mulai lebih mendalami bacaan tentang Indonesia tuh gimana. Gitu. Jadi ada 3 Bu. Pertama momentum atau peristiwa, kedua tokoh, ketiga tokohnya, ketiga produknya, apapun produknya. Peristiwa yang saya anggap keren, Sumpah Pemuda. Memang keren. Keren Bu. Itu kan kolosal. Udah terus cerita. Terus iseng
sama adik-adik lah kira-kira. Kamu hafal nggak Sumpah Pemuda? Enggak om, gue punya lagu nih. Nyanyi. Jadi Narasinya persis Sumpah Pemuda. 100%. Boleh. Persis. Nah sebenarnya kalau bicara boleh, cuplik kan Bu. Jadi saya memang tidak mengklaim my song. Jadi saya bukan songwriter, saya mengubah secara notasi saja. Nah pertanyaan Bu Lucy sebenarnya adalah vice versa dari kenapa lirik lagu yang udah ada jadi omongan sehari-hari. Gitu kan. Apa Bu misalnya contohnya, ada apa denganmu teman tapi mesra ya. Berarti kan lirik punya kekuatan Bu. Ini gue balik nih, lo apa nih, gue punya lagu dengerin. Mereka ternyata lebih cepat hafalin lirik lagu. Iya daripada suruh hafalin Sumpah Pemuda adalah Meskipun kita juga nggak minta suruh ngapalin, nggak juga. Tapi intinya men lo udah ngaku lo men, kami mengaku gitu. Nah udah terus berkembang kan menjadi sebuah narasi. Ya udah, lagu ini sangat pendek dan bisa diklaim sebagai jingle. Pendek lah pokoknya 1 menit sekian detik gitu kan. Nah apa ya Ben sama Benny kan, apa judul lagunya ya gitu. Ya tuh apa-apa lagi. Nah nama Warnerin itu tercetus dari gitaris legend dari Giant Step, Bang Albert Warnerin. Dan ternyata masih sepupuan sama Bang Andi Julius kan, almarhum juga. Lu tahu nggak dia apaan Warner? Tahu, Albert Warnerin. Albertnya tahu nggak apa? Allah berkati. Nama KTP-nya Bang Albert Bu. Keren sih, keren banget. Gitu aja, cuman jadi sebenarnya yang simple tapi mengena gitu ya. Mengena ya udah gitu akhirnya agak ngomong minta izin sama Citra anaknya. Cit, gue pakai nama bokap ya gitu. Iya pakai aja om di Facebook lah gitu ya. Udah. Nah sejak 2018 kami artinya saya dengan tim teman-teman komunitas mempopulerkan ini istilah ini. Akhirnya alhamdulillah jadi lagunya. Kemarin tadi malam maksudnya tiba-tiba saya diundang sama Kemendikbud, mau nggak nyelip 10 menit. Saya manfaatkan, saya nyanyiin lagu ini dengan mengajak hari ini 97 tahun Sumpah Pemuda, saya menggagas lagu. Keren. Yuk kita bikin ngetop Sumpah Pemuda. Nggak ada Sumpah Pemuda nggak merdeka. Macam-macam narasi yang memunculkan apa ya namanya impresi. Tujuannya adalah bikin ngetop Sumpah Pemuda karena kejadiannya sendiri, momentumnya itu keren kan Bu. Iya, dari Pak Wage ngegesek instrumental, nggak boleh kan dibisikin. Pak Wage jangan pakai lirik nanti digerebek Belanda. Iya. Gitu ya Bu ya. Betul, saya tahu itu. Nah itu kan bersyukur lah Bu Lucy. Jadi entah bagaimana mempersingkatnya, intinya bahwa Sumpah Pemuda lah salah satu inspirasi saya bikin lagu. Ada banyak inspirasi yang lain. Jadi akhirnya lagu kedua saya munculkan judulnya Ayo Bermusik. Ya. Gitu ya. Indonesia Inspirasiku. Nah, di sini saya ngajak pelajar waktu tik vokal ini, dia ini ketua OSIS Avicenna waktu itu 2018. Dia nyanyi dengan suara anak kekinian. Nyanyi Bu satu sekolah karena ketua OSISnya yang rekam. Iya. Gitu, jadi beberapa markom. Provokator ya, kira-kira sih gitu. Nah jadi ya bersyukur jadi albumnya di momentum yang menurut saya seksi ya. Gimana Sangat. caranya ini bisa nyampe nih baik ke masyarakat apalagi ke negara kan. Iya. Karena Pak tolong dong lagu ini untuk menggantikan Kebiar-Kebiar sebagai lagu kedua. Jadi berarti dengan kata lain apa yang deal-dealan dengan yang Jepang itu setelah ini dikirim fisiknya ke sana selesai ya? Iya. Selesai. Jadi intinya adalah dia mengambil risiko untuk menjual ini. Oh bagus banget ya. Pertama memang nggak bisa dipungkiri Fadil Diskus istilah mereka. Ya itu karena nama sebelumnya ya. Karena nama band gitu dan yang sudah dipercaya sudah tahu ininya. Iya itu sih. Jangan-jangan cuma itu aja sih alasan mereka. Tapi yang kedua pasti alasan materi. Iya. Mereka menganggap ini hal yang beda. Maksudnya bukan mau sok beda tapi ini lagu tentang Indonesia tapi bukan lagu kebangsaan.
Intinya sih itu. Ini mau bertanya. Ya, Bu. Berarti ini kan baru selesai, baru just grass aja nih. Awal Oktober. Awal Oktober. Itu saya nyetak minimum aja, Oke. 250 CD. Terus saya mulai jualan karena memang harus jualan kan Bu. Iya, betul. Jualan ke teman-teman progresif rock, segmented ya. Komunitas. Teman-teman SMA, teman-teman keyboardist. Udah CD deal gitu kan. Gue udah gak punya medianya, apa yang penting lo beli, royaltinya jelas ke gua. Itu satu. Terus yang kedua, silahkan nikmati bacaan apapun yang ada. Nah itu yang dilakukan Jepang Bu. They will reading while they are listening. Iya pasti. Iya, Karena gitu. apalagi Indonesia sangat Tapi ini menikmati. bagus banget loh lintas generasi. Semoga. Penasaran. Nah ini tanggal 1 Oktober berarti hampir sebulan ya. Iya. Sebulan praktis ini sampai kan. sebulan Nah ini. selain jualan fisik ke teman-teman, ke mana tuh komunitas gitu ya. Rencana promosinya seperti apa? Selain Ya. bahwa fisik itu yang sesuai dengan janji kontrak dengan Jepang Iya. selesai, berarti kan pertanggal bulan depan udah selesai lah. Iya, artinya selesai. Sebenarnya bukan selesai secara kontrak, tapi paling enggak akhirnya dibeli gitu loh bahasanya. Iya, akhirnya dibeli. Dibeli Nah, sesuai sepakat boleh ber-DSP. setelah Gitu. sepakat boleh DSP. Jadi kontraknya itu berisi apa? Berisi bahwa dia membeli sekian banyak Iya, gitu. PO aja Bu, purchasing order aja bahasanya. Purchasing order oke, aja. Oke. Cuman intinya yang menarik secara bisnis kan bayarnya di depan. Oke. Nggak ada resiko tadi. Jadi berarti Jepang itu hanya membeli bentuk fisik lah. Iya, bentuk fisik. Intinya itu, tapi tidak melarang bahwa ini dijual kemana, ke DSP, tidak ya. Hanya dia bilang oke, saya akan membeli 1.000 misalnya Iya, gitu. Ini saya bayar dulu, iya. kamu kirim barangnya. Iya. Nanti kalau laku dia beli lagi 500 Betul, gitu kan. betul. Oke. Repeat istilahnya. Iya, betul. Betul. Nah, untuk ini kan sebenarnya kan konsumsinya bukan konsumsi Jepang dong ya. Mestinya Bukan. kan kita Indonesia kan. Iya, Nah, rencana maksudnya mempromosikan, rencana Iya. memberitahukan bahwa ini loh ada lagu mempropaganda lah ya. Iya, itu dia. Jadi Itu kata-katanya. bisik. Jadi mempropagandakan ini tuh apa rencananya? Saya panggilnya Mas aja deh. Iya, boleh Mas Bu, Fadil. silakan. First thing first memang kalau bicara keinginan ya Bu, radio. Radio karena kita bicaranya lagu, produknya lagu. Jadi memang harus bunyinya dulu Bu. Bunyinya dulu sehingga perlakuan rekaman harus baik dan benar supaya di radio juga enak. Yang kedua, Baik dan benar itu berarti kita mesti reproduce lagi ya. misalnya gini, agak ilmiah sih sebenarnya. Artikulasi. Karena saya juga nggak gitu ngerti musik. Tapi enggak, ini sih bukan masalah itu, bukan masalah ilmiah teori musik bukan, tapi artikulasi. Balance di audio. Oke, saya ngerti. Makna lirik. Kalau misalnya ini kan karena sudah ada seadanya gitu ya. Iya. Misalnya kita produksikan gitu dengan proper Iya. di studio apa segala Iya. macam. Itu malah itu pengembangan Bu. Oke. Itu sebenarnya idealnya begitu. Kepengen gitu. Pengen banget, bahkan konser kan gitu. Nah kalau bicara yang maksudnya gini, bagaimana mempublikasikan ada ya lagu tentang Sumpah Pemuda ya gitu. Sementara di kepala saya masih radio. Meskipun ada sosmed ya, kan kita zaman sekarang tertolong dengan sosmed. Tapi radio kan sama dengan resmi, official gitu kan. Nah, dalam arti bahwa bagaimana radio bisa ikut berkolaborasi, gotong royong kayak Sumpah Pemuda kan juga gotong royong. Gotong royong. Gitu kan, intinya kan gitu. Nah, filosofinya ya. Filosofinya. Ini Sumpah Pemuda. Liriknya maaf. Ini naskah original nih. Diambil cuplikannya aja ya. Naik. Penuh kan.
Ini baru saya. Ya. Ini udah ada di YouTube saya. Tinggal contoh malam. Pak Menteri, boleh nggak tolong edarkan ke 38 provinsi atau ke 40.000 sekolah, tolong dibiasakan, budayakan bernyanyi lagu ini supaya suatu saat lagu gue bisa jadi lagu kedua. Itu kan aku anggap itu movement kan Bu, gerakan. Tapi nggak mungkin Fadil sendirian lah, bantuin dong gitu. Jadi dan responnya bagaimana dengan si Bapak Menteri? Terus terang, ntar kita ketemu deh, saya dengerin dulu gitu. Pak Wamen, maksudnya Pak Wamen. Oke. Pak Wamen. Ntar dengerin dulu gitu. Budaya. Jadi, Wamen buat. Nah, jadi artinya memang bagaimana secara gerilya berbola salju. Mas Fadil ini membuka siapapun untuk berkolaborasi. Ya. Sebenarnya kan. Baik musikal maupun non musikalnya. Kolaborasi yang seperti apa yang kan kita udah tahu tujuannya adalah bagaimana merakyatkan atau mempropagandakan lagu ini. Bahasanya bagus banget bikin, ya. Bikin ngetop. Bikin ngetop Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, harapan kolaborasi seperti apa nih yang Mas Fadil ada di kepala? Ini berarti punyanya Mas Fadil dan Benny ya? Atau sendiri? Kalau berdua? secara songwriter saya Oke. Benny memang musik. produsernya. Produsernya. Produser number one, saya co-producer. Oke. Nah terus apa yang diharapkan dengan membuka kolaborasi sebanyak-banyaknya kan? Jadi kolaborasi yang seperti apa bentuknya kan? Tujuannya kita udah tahu lah bagaimana nih merakyatkan nih lagu ya. Kita harus propaganda lah, harus propaganda dalam hal bukan positif ya gitu. Nah, bagaimana ini kan baru di launching pas Sumpah Pemuda saat ini, ya kan? Bagaimana tahun depan di Sumpah Pemuda itu udah dinyanyikan oleh seluruh, kira-kira gitu. Begitu kan? Nah, kolaborasi yang berbentuk apakah yang ada di Mas Fadil ini untuk lagu ini? Dua ya Bu ya. Pertama yang kolaborasi musikal. Sebelum ke 28 Oktober 2026 saya mengusulkan per bulan setiap tanggal 28. Kenapa deal 28? Sumpah Pemuda. Oke. Dinyanyikan dengan cara masing-masing, secara flash mob misalnya atau massal gitu kan. Cuman satu pesan saya, temponya sama. Supaya kalau ada video klip bibirnya sama Bu digambar gitu ya. Itu musikal. Kalau ada video klip yang akan dimunculkan ya. Dimunculkan. Jadi misalnya Uci Asal nyanyi gitu. Tanggal 28 November. Begitu ada sekolah atau bahkan satu kementerian, satu kelurahan gitu. Kita bisa melakukan itu Bu, cuman siapa nih yang ngegerakin? Harus jagoan dong yang ngegerakin kan gitu. Kira-kira gitu. Musikal nih Bu ya. Yang kedua genrenya. Tiba-tiba mau dangdut kayak mau ngejazz, mau klasik. Aku lagi metal Mas Adi MS. Dijadikan klasik sehingga ada sesuatu 2 minggu yang lagi dia di sini. Oke. Kabarin Bu, ntar nyelip. Beliau sudah megang, albumnya udah megang. Itu secara musikal. Secara non musikal udah pasti off air Bu, karena ini perlu interaksi. Jadi misalnya contohnya kayak tadi malam gitu ya, tiba-tiba saya sangat beruntung Mas Fadil mau nggak main nih, kita lagi di acara, padahal tujuannya mau nganterin proposal ke Pak Menteri. Pak, ini dalam rangka 1 tahun 3 tahun lagi Pak saya punya lagu, bisa nggak bantu mempopulerkan gitu. Itu sebenarnya cuma kalimat pendek itu aja. Artinya mereka jagoan kan, mereka bisa menetapkan. Oke, semua pemerintah, semua provinsi, Pak Gubernur, gitu. Beres. Kira-kira mungkin kalau misalnya memang itu bagus dan ini, semoga. Mungkin bisa ya, tapi agak sulit juga kalau kita duduk di posisi mereka lah, karena akan banyak juga orang-orang yang meminta juga seperti itu. Itu dia. Akan susah untuk apakah mereka
mengabulkan atau tidaknya gitu loh. Berarti kalau misalnya kita udah tahu begitu, langkah yang keduanya apa yang rencana kedua yang direncanakan? Jadi kalau bicara musikal dan non musikal ini langkah keduanya adalah bikin bola salju setiap tanggal 28 per bulan. Dengan harapan itu kan menjadi berita bagi negara, Bu. Dan itu dicatat oleh negara. Misalnya gini, terjadi fenomena di masyarakat gitulah. Itu negara harus nyatet. Di sisi yang lain, ini tugas negara. Dan yang kalau memang bicaranya agak dalam, bicara masalah anggarannya kan ke seluruh masyarakat yang, Pak saya siap nyanyi tolong rekamin, itu anggarannya ada disiapkan. Jadi kalau memang benar itu fakta aja ya Bu Lucy ya, pasti belum tentu mau, tapi intinya sebagai warga negara Republik Indonesia kita punya inisiatif, tidak harus karena pemerintah sebenarnya. Misalnya tiba-tiba ada produsen yang memang oke deh mau lo syuting di depan kantor gue ya, kan dapat bundlingnya gitu-gitu loh modelnya. Cuman memang tim saya baru terbentuk dan memang masih fokus istilahnya underground. Singkat cerita, Fadil lagi nyari bapak angkat nih, bapak asuh. Oke, deal perlu berapa kemana gitu. Nah udah tinggal the next adalah apa istilahnya, profit bagi-bagi atau apa segala. Intinya Indonesia tuh banyak banget bisa jadi lagu. Katanya kita negara kelautan. Masa ya, lagunya cuma nenek moyang doang, Bu? Ya bener. Maaf ya. Gitu. Agraria gitu kan. Nah, kayak gitu kan.